Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Munterang. Ya seperti biasanya sobat, sebelum Bang Komet pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan video Bang Komet. Marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sobat. Semoga saja pada kesempatan pagi hari ini, pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja pada kesempatan ini juga panjenengan sedoyo kita semua mendapatkan selalu nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa sobat. Oke sobat, untuk perjumpaan pada siang hari ini Bang Komet akan mereview beberapa pusaka. Ada 3 pusaka yang akan kita review, dan dari ketiga pusaka ini adalah pusaka pedang yang pernah saya review, dan sebenarnya sudah termahar sobat, sudah dibayar lunas, namun karena kendala teknis Bang Komet sehingga ini batal dimaharkan, dan uang yang memahari sudah saya kembalikan utuh, dan kita sepakat kita memang ada kesalahan teknis sehingga pedang ini kita review lagi. Semoga saja ini mendapatkan apa istilahnya itu tuannya atau yang memelihara yang baru. Semoga saja ada yang berminat nanti dengan pusaka ini. Oke sobat, langsung kita review pusakanya apa saja pada kesempatan siang hari ini yang Bang Komet dapatkan. Apakah keris-keris lama atau keris-keris baru? Ikuti terus dari review keris-keris pedang-pedang yang memang original sepuh sobat. Original sepuh, insya Allah Bang Komet tidak akan memblondrokkan jenengan. Nanti memblondrokkan itu dalam arti saya bilang sepuh namun ternyata barangnya STW atau larasan seperti itu. Insya Allah saja tidak, insya Allah tidak, karena Bang Komet sendiri adalah siapa ya, dulu pernah menjadi korban keblondrok seperti itu. Namun pusakanya yang apa STW-nan atau yang katanya sepuh atau original sepuh namun apa STW itu sudah kita simpan dan tidak akan kita keluarkan, tapi mungkin kita akan ya mari dengan orang-orang yang ya langsung menanting langsung lah, biar tidak ada dusta di antara kita sobat ya. Oke, kita review yang pertama pusakanya yang akan kita review yaitu ini sudah. Ini sobat, ini pedang yang pernah kita review, dan kebetulan ini sebenarnya sudah termahar sobat. Termahar dan terbayar lunas oleh sang pemaharnya. Namun karena ada kendala teknis yang memang di luar jangkauan Bang Komet sehingga pemaharan batal dan pusaka ini kembali lagi ke Bang Komet sobat. Ini pusaka yang pernah kita review yaitu sebuah golok. Sebuah golok yang memang ini original sepuh sobat, original sepuh dalam arti karena di bilahnya tersendiri ada tulisan tahun pembuatannya. Ini adalah pusaka golok di era Ciseruh ya. Era Ciseruh Sumedang sobat. Ini Ciseruh Sumedang, ini buatan tahun 1904. Ini sebuah original, ini memakai apa ini deder, ini pegangan handle, ini berbahankan tulang atau tanduk nih. Saya yakin 100% ini kalau tidak tulang ya tanduk. Ini bukan dari kayu. Dan di sini ada motif-motif kayak apa ini? Kayak hewan ini, kayak hewan apa namanya? Ini ada motifnya, ini berbahankan mungkin kuningan yang berwarna emas ini sobat. Dan di bagian ini, di bagian apa ini namanya pengaman dari handle sendiri, ini ada kerang, motif-motif kerang dan berbahankan kuningan juga, mungkin ini kuningan yang berwarnakan emas sobat. Ini pusaka sepuh, ini original sepuh, kita dapatkan dari salah satu warga yang ada di daerah Kabupaten Blora. Ternyata pedang Ciseruh, pedang Jawa Baratan Sumedang itu sampai ke sini ke daerah Kabupaten Blora, entah bagaimana dulu ceritanya. Namun pusaka ini dari penuturan sang pemilik pertama yang kita dapatkan itu sudah diberikan atau turun temurun dari simbahnya. Dari simbahnya dulunya katanya dari simbah. Mungkin saja ini di era-era penjajahan VOC, di penjajahan Belanda, mungkin ini prosesnya gimana saya juga tidak tahu. Ini posisi original sepuh sobat. Ini original sepuh dan keseluruhannya ini masih bawaannya. Di sini ini di bagian warangka ini memakai bahan kulit hitam.
Di sini ada pengamannya kuningan, di sini juga kuningan sobat. Ini originalnya, handle-nya seperti ini, namun di bagian sini, di bagian ini sama ini sudah tidak original sobat. Ini sudah mungkin sudah dibuat yang sang pemiliknya untuk biar lebih terkesan enak dipandang. Mungkin ini kayu, ini bahan-bahan sekarang, ini kuningan sekarang yang ini. Ini pusaka pedang Ciseruh. Ciseruh sendiri di masa kejayaan dalam era-era Belanda, VOC Belanda itu memang sangat terkenal, bukan di kalangan hanya di kalangan Nusantara, namun ini sampai ke luar negeri, mancanegara, di daerah-daerah Eropa, di Belanda. Sehingga golok ini nanti juga berupa motif-motif gaya-gaya Belanda sobat ya. Mari kita coba lihat isinya sobat. Nah, mungkin dari panjenengan yang belum sempat melihat dari review pedang ini, mungkin ini kita review lagi. Ini adalah pedang golok buatan Ciseruh, Sumedang, Kabupaten Sumedang ya. Ini maksudnya Ciseruh Sumedang. Ini ciri khas yang mencirikan dari pedang-pedang buatan Ciseruh itu ada motif ukirannya di sini. Ini semua mengandung makna ini. Ini buatan asli Ciseruh, saya tanggung jaminan original. Ini sistem pembuatannya itu tempal lipat, ada selorok bajanya, ini hitam-hitam ini selorok baja, ini ada korosi sedikit lah, namun masih utuh. Ini masih utuh. Di sini ada tanggalnya, ada tahunnya di sini. Ini tahun 1904. Di sini ada tulisan Ciseruh ini. Ini original sepuh sobat. Nah, mengapa golok-golok Nusantara kok modelnya kayak pedang-pedang, bukan pedang-pedang Nusantara ya? Karena ini mungkin dahulu, mungkin loh ya, kita melihat dari bacaan-bacaan, literasi-literasi yang kita baca, memang di era-era generasi awal di tahun 1989, itu di era-era pertama itu memang Ciseruh membuat sebuah bentuk golok ya sobat, golok yang memang golok-golok Nusantara yang seperti golok Nusantara sudah tahu ya, golok seperti golok Nusantara itu. Nah, setelah didengar oleh para VOC dari Belanda sendiri, sehingga mutu dari kualitas buatan empu-empu Ciseruh, pandi-pandi Ciseruh itu sangat berkualitas, sehingga ada pesanan yang banyak pesanan yang dipesan oleh orang-orang Belanda. Jadi untuk gaya-gayanya ya juga gaya-gaya Belanda sobat, ini pedang-pedang gaya Belanda. Ini antik sekali karo Bang Komet ya. Ini antik sekali ini. Ini kalau melihat bajanya, kalau kita langsung pegang bajanya ini sangat pulen. Pulen, di sini juga ada motifnya. Ini di sini ada motifnya. Ini bagus sekali sebenarnya, saya eman ya. Jarang-jarang, sangat langka lah. Kalau keris kan mudah kita dapatkan ya di dalam warga-warga Nusantara, khususnya di daerah kabupaten itu sangat gampang yang mempunyai keris-keris, jenis keris-keris tua sepuh itu banyak. Tapi kalau pedang seperti ini itu sangat sulit sekali kita cari. Kalau golok, pedang sabet, suduk maru sering kita dapatkan. Namun untuk jenis pedang ini ya baru kali ini dalam beberapa tahun saya berkecimpung dalam dunia tosanaji, itu baru kali ini saya mendapatkan golok seperti ini sobat. Ini cukup langka loh ya. Ini cukup langka. Ini original sepuh. Nah, ini kemarin sudah dimahar ternyata batal, dan ini niatnya Bang Komet juga kita maharkan lagi jika apabila ada yang berkenan, yang srek, yang suka dengan pedang ini, para kolektor pedang, mungkin kebetulan melihat dari kontennya Bang Komet, silahkan saja dimari sobat. Biar lebih gini, lebih tepat lah untuk yang memelihara, yang merawat dari pedang lebih tepat. Karena Bang Komet sendiri memang cenderungnya itu sukanya itu apa? Jenis jenis golok-golok Nusantara, jenis pedang Nusantara. Kalau jenis seperti ini mungkin ya suka, tapi belum begitu suka juga. Namun apabila ini nanti ada yang berminat ya silahkan saja sobat. Ini pedang Ciseruh buatan 1904. Ini generasi pertama, ini generasi pertama. 1989 sampai 1908. Itu generasi pertama, dilanjutkan 1909 sampai sekian. Itu cobalah jenengan baca di literasi banyak sobat ya. Pedang Ciseruh 1904 original sepuh. Kalau mau memahari ini silahkan. Ini kita tawarkan 1.500.000 sobat. Kita tawarkan 1.500.000 mendapatkan golok langka buatan empu-empu di masa kejayaannya di Empu Ciseruh Sumedang.
Ini pusaka yang pertama sobat. Yang kita review yang pertama ini goloknya wis enak lah. Ini pandangannya enak banget. Ini gaya-gaya model Belanda sobat ya. Ini buatan Cicero tapi modelnya model Belanda. Untuk selanjutnya sobat, untuk selanjutnya kita mereview pusaka keris asli Nusantara. Ini ada dua kerisnya. Nah, ini pusaka Nusantara, ini pusaka keris dengan model gaya gayaman ngayuk Jokartonan, dan bagian pendoknya ini pendok baru sobat. Pendok baru ini kita dapatkan juga seperti ini. Ini dulu kita dapatkan dan dalam keadaan tidak berangka ya, tidak berpendok, berangka, sehingga pendoknya kita carikan yang baru. Ini memakai dedernya, deder juga model kayak Jokarto, dan kalau kita melihat tampilan deder ini cukup siap untuk dikoleksi tanpa kita poles lagi, kita gosok lagi. Ini kita siapkan untuk langsung dikoleksi saja sobat. Untuk bagian bilah, mari kita coba review. Kita sambil rokokan biar lebih santai, lebih slow, enjoy lah. Silahkan saja di sana para sobat ya, sambil melihat kontennya Bang Komet, jangan lupa kopinya. Kalau yang ahli hisab jangan lupa rokoknya. Kalau yang tidak ahli hisab ya sembari apalah, makan apa. Nikmati saja konten-konten Bang Komet yang mereview pusaka-pusaka yang insya Allah semuanya original sepuh. Kalau memang sepuh, kalau STW kita bilang STW, kalau larasan kita bilang larasan. Silahkan saja. Untuk bagian bilah sobat, untuk bagian bilah mari kita coba lihat isinya ya. Nah, inilah sobat, ini penampakan pusaka yang memang mempunyai gaya-gaya lurus. Ini bilahnya lurus. Di bagian sor-soran di sini ini ada galengannya, bagian pejetan di sini ada tikel alisnya. Ini di bagian gonjonya cukup lumayan agak tipis, bukan tipis maksudnya pendek lah, enggak tebel ini. Ini kalau melihat kita menanting langsung dari pusaka ini, adalah pusaka sepuh original. Saya jamin uang kembali jika ternyata ini STW. Insya Allah saja saya tidak akan melondrok kayak jenengan sobat ya. Insya Allah tidak akan melondrokkan, apa adanya kita sampaikan. Namun pusaka ini adalah pusaka-pusaka yang memang dibuat di era Pejajaran atau Cirebon. Nah, ini buatan daerah Kulonan ini sobat, ini daerah Kulonan, keris model Kulonan ini. Kalau kita melihat dari gaya rancang bangunnya, model-modelnya, besi-besinya ini model gaya Kulonan. Model garapnya ini pamornya termasuk pamornya anak sobat ya, pamornya anak. Bagian peksi ini utuh sobat, saya jamin ini utuh dan ini original sepuh. Memang kalau kita menangguh sebuah tosanaji, menangguh sebuah keris, itu sebenarnya tidak hanya satu unsur yang kita buat acuan, kita pertimbangkan, tidak hanya satu unsur, keseluruhannya. Dalam arti keseluruhannya begini, mulai dari rancang bangun, mulai dari besinya, mulai dari gradasinya, diteruskan dilihat dari material besinya, dilihat dari model gaya-gaya ini gonjonya, lubang peksi, lubang gonjo, itu kita amati semuanya. Dan di bagian peksinya itu sendiri, memang ada kalanya keris itu masih utuh, dan kalau kita lihat hanya sekilas dalam arti hanya sebatas kita melihat sebuah foto, itu kadang kita tertipu oleh itu. Tertipunya gini, dilihatnya kayak baru, tapi ternyata kalau kita menanting langsung itu ternyata sepuh. Ada juga yang kelihatannya sepuh tapi ternyata kalau kita menanting langsung itu kelihatannya SDW. Itu memang memerlukan jam terbang ya sobat, memerlukan jam terbang, memerlukan pengalaman yang cukup banyak menanting tosanaji, khususnya keris ataupun tombak. Itu tidak hanya 1, 2, 3, 100, 200 ya, sampai ribuan. Kita mengenal keris, kita mengecek mengamati keris itu tidak hanya 1, 2, 3 keris ya, banyak sekali. Biar kita itu
lebih mendapatkan referensi. Kita kadang juga harus beli yang baru, kita juga harus beli yang STW. Itu mengapa? Itu bukan karena kita ingin kulaan murah kita jual lagi mahal, bukan. Itu adalah untuk membandingkan model SDW-nan. SDW-nan itu kalau bagian korosinya itu pasti sudah kelihatan beda, beda banget itu. Walaupun dilihat sekilas kayak sepuh, tapi ternyata kalau kita amati begitu detail, kita amati yang agak jelimet lah ya, itu ternyata sangat berbeda. Hasil korosi yang memang karena usia yang lama dengan korosi yang dibuat akibat karena zat kimia yang akan membuat ini bilah itu seakan-akan ada korosi, itu sangat berbeda sekali. Nah, biasanya Bang Komet, yang kita acu kalau memang itu sangat sulit untuk membedakan sepuh dan tidaknya, itu biasanya saya lihat di bagian gradasi warna, sobat. Gradasi warna dan serat-seratnya yang memang apa istilahnya itu masih selaras ya, seimbang, selaras atau tidak terputus-putus, itu biasanya untuk mengecek keorian sebuah tosanaji. Terputus-putus itu karena larasan atau bagaimana, itu memang begitu banyak lah kita menangguh sebuah tosanaji itu sepuh, SDW baru itu kita banyak lah harus menanting sebuah tosanaji. Dan bagi para pemula yang mungkin baru mengenal tosanaji, carilah apa ya, penyedia, Pak, carilah seller-seller, penjual-penjual, pemahar-pemahar keris itu yang memang sobat pemirsa anggap bisa dipercaya, yang sobat pemirsa anggap apa istilahnya itu amanah, seperti itu. Sobat cari yang seperti itu, sobat. Bukan berarti apa ya, mencurigai sesuatu yang tidak beralasan, namun itu ada suatu kehati-hatian, sobat ya. Itu. Jadi ini pusakanya itu pusaka tilam upih, sobat. Pusaka tilam upih dengan dapurnya itu tilam upih dengan jenis pamornya. Ini kalau pamornya itu maksudnya pamor pendaringan kebak, sobat. Namun pusaka ini termasuk adalah salah satu tipe pamornya itu pamor nyana. Pamor nyana itu bagaimana Bang Komet? Pamor nyana yaitu pamor yang cenderung itu kelam, warnanya itu kelam, tidak terlalu terang, ngejreng. Karena itu dipengaruhi unsur material dari bahan pamor sendiri. Kan ada beberapa jenis bahan pamor yang bisa dikatakan itu ada meteor Prambanan, ada meteor mana itu daerah luar Jawanan, itu macam-macam, sehingga hasilnya sendiri juga tidak akan sama, sobat. Makanya panjenengan sedaya cobalah untuk bisa mengamati tosanaji. Apabila panjenengan masih pemula, mungkin ya carilah seller-seller, penjual-penjual pemahar yang memang amanah lah, seperti itu, sobat. Ini adalah keris tilam upih, sobat. Ini adalah dapur keris tilam upih, sobat. Keris tilam upih sendiri yang memang keris ini adalah keris yang estimasi tangguhnya itu tangguh pejajaran, sobat. Ini tangguh pejajaran dengan panjang bilah 35 cm, sobat. Ini panjang bilah 35 cm. Ini paksinya utuh, dan di bagian sini ini ada mendaknya, itu mendak kuningan sari, kuningan lawasan, sobat. Ini bukan emas, ini kuningan. Ini jika panjenengan ada yang berminat dengan pusaka ini, silahkan saja ditawar Bang Komet. Untuk tawaran Bang Komet sendiri, pusaka ini ada di angka 800.000, sobat. 800.000 ini nego sepuasnya sampai cocok. Nego sepuasnya sampai cocok. Kalau belum cocok berarti bukan jodoh Anda, sobat, begitu saja ya. Ini keris tilam upih estimasi tangguh pejajaran dengan pamornya pamor nyana pendaringan kebak. Ini pusaka yang kedua, sobat. Pusaka yang kedua. Untuk pusaka yang terakhir yang kita review pada siang hari ini adalah pusaka yang kita dapatkan dari lokasian langsung. Dan apa adanya kita dapatkan dari warga, sobat. Ini pusakanya seperti ini, sobat. Ini warangkanya. Ini warangkanya seperti ini, apa adanya. Ini warangkanya cukup bagus ini, sobat. Di sini ini gaya-gaya model apa ini namanya? Gayaman
model gaya-gaya etanan ini ya, gaya etanan daerah-daerah Jawa Timur ini kalau kita melihatnya mengamati seperti itu. Ini keris gayaman model Surakartonan tapi dibuat di daerah-daerah Jawa Timur. Di bagian gandarnya sendiri ini gandar iras sobat. Ini gandarnya iras dan ini masih kokoh dan di bagian pendoknya ini pendok kuningan suwoso. Kuningan suwoso ini jamburan dan apa adanya. Ini masih apa adanya dari warga sobat. Dari warga ini masih kotor, silahkan saja jika nanti ada yang berminat dengan pusaka ini. Ini pusakanya cukup bagus. Ini di bagian dedernya juga deder lawasan. Di bagian apa ini mendaknya ini mendak baru sobat, ini mendak baru karena ini kita berikan karena kita dapatkan tidak ada mendaknya sobat. Ini termasuk pusaka bagus sobat. Ya coba sampai ikuti terus video mereview pusaka ini. Ini pusakanya apa? Mari kita coba lihat bersama-sama. Semoga saja ini nanti ada berjodoh dengan panjenengan sobat ya. Ada jodoh dengan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah sobat, ini penampakannya pusakanya. Ini besinya pulen sekali sobat ini. Besinya pulen sekali. Pulen sekali dan ada geger sapinya sobat. Ada geger sapinya, ini geger sapi ya. Ada geger sapi ini masih apa adanya. Ini kemungkinan besar pamornya bagus ini sobat. Lumayan bagus lah. Kalau ndak wengkon isen ya kemungkinan besar kalau ndak wengkon isen ya pamor-pamor ngulit semongko ya ini kelihatannya. Yang pasti ini pusakanya itu pulen. Pusakanya itu pulen sekali ini. Ini penampakannya seperti ini. Nah, ini pusaka termasuk ciri-cirinya itu bilahnya lurus. Bagian tengah bilah ini ada geger sapi apa itu? Penjalin rotan yang agak buluk, bukan tajam, bukan lincip, bukan model bebenan. Tapi model-model habenan ini, tapi ini bukan keris habi loh ya. Model habenan. Di bagian sorsoran gandengnya ini polos. Ini di bagian sorsorannya ini gandengnya polos sobat. Di bagian sini ada tikel alis, ini ada tikel alisnya ini loh ya. Ini ada tikel alis, di bagian ini juga ada tikel alis dan di bagian pejetan di sini nih pejetannya tidak terlalu dalam seperti sobekan saja, kayak disobek saja. Dan di bagian sini ini ada apa itu namanya? Sogokan. Ini sogokannya hanya satu di sini sobat. Ini sogokannya satu nih, ini sogokan. Sampai sini sogokannya. Dan di belakangnya ini ada seraweannya ini ada seraweannya. Tetapi ini tidak ada sogokan. Di bagian belakang di sini ada ripandan. Stinggil ripandan di sini ya. Di sini ada ripandannya. Ini pusaka apa sobat? Kalau panjenengan yang sudah biasa, sudah sering menanting pusaka, sudah sering melihat pusaka, ini dapur apa? Nggak sampai namati ya. Ini pusakanya dapur apa? Silakan saja. Ya, silakan saja diamati ini pusaka apa. Ini besinya pulen sekali sobat, ini pulen dan lumer. Ini pusaka dengan dapurnya itu jalak nyucup madu sobat. Ini adalah jalak nyucup madu. Nah, melihat dari model gaya garapnya model gaya garapnya dengan bilahnya itu 33 cm ini sobat. Ini panjang bilahnya itu 33 cm. Dan rancang bangunnya dan melihat dari sini, di sini di bagian ini sorsorannya ini cenderungnya agak naik. Mulai dari sini ini ke belakang ini agak naik. Dan kita coba lihat peksinya sobat. Kita coba lihat peksinya. Ini lubang peksinya sampai amati, kelihatan enggak? Ini lubang peksinya. Dan di bagian ujung sini, di bagian ujung dari peksi sendiri, ini kayak dicowek sama kuku. Nah, kuku. Nah, ini kalau melihat seperti ini, saya menanting sendiri dan model gaya garapnya, besinya, gaya garapnya, dan model-model peksinya, model-model ini di sini ada tandanya, itu tanda cowekan, dicowek, kayak kuku dicowek lah.
Ini adalah pusaka dengan dapurnya itu dapur Jalak Sangu Tumpeng. Jalak Nyucup Madu sobat, maaf ya. Jalak Nyucup Madu dengan estimasi tangguhnya itu Ngadiboyo sobat. Ini tangguh Ngadiboyo di era-era Pangeran Diponegoro sobat. Saya yakin 99,9% ini pusaka-pusaka model gaya-gaya Ngadiboyonan. Insyaallah. Saya yakin ini model-model gaya Ngadiboyonan. Ini model Ngadiboyo sobat. Ini lumer sekali pusaka ini. Silakan saja dari panjenengan sedoyo yang mungkin kebetulan menonton dari channel Bang Komet dan melihat konten ini. Jika ada srek dengan pusaka ini, silakan saja ditanyakan Bang Komet lewat chat WA-nya Bang Komet, biar cepat responnya, biar fast respon gitu. Ini pusaka Jalak Nyucup Madu dengan pamornya pamor wengkonisen atau mungkin saja bisa ngusem melihat semongko, dengan estimasi tangguhnya itu tangguh Ngadiboyo era Pangeran Diponegoro sobat. Ini bagus. Bagus sekali ini kalau Bang Komet mengatakan bagus. Condong lelehnya memang cenderung Ngadiboyonan sobat. Dan Ngadiboyo peksi pulen sekali sobat. Peksi pulen, dan di bagian lubangnya ini sudah kentara banget bahwa ini bukan hasil dari suatu pengeboran. Ini yang pasti ini intinya sepuh original. Masalah tangguh kan estimasi itu perkiraan ya. Tapi kalau perkiraan Bang Komet ini adalah pusaka dengan tangguh Ngadiboyo sobat. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet. Oh ya, ini maharinya 1.500.000 sobat. Nego-nego. Silakan saja jika ada yang berminat pemaharinya, silakan chat WA-nya Bang Komet. Ngapunten sedaya kelepatan sobat. Semoga saja ini bermanfaat dan mendapatkan barokah kita semua. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.